Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang di pembelajaran pertama, tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Izahrotul Ula Wardarahmah, NIM 171400056, mahasiswi PGMI semester 7 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kali ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi dan pokok pikiran. Yang kedua tentang ekosistem dan yang ketiga tentang jenis-jenis makanan hewan. Masih ingatkah kalian apa itu teks non-fiksi dan pokok pikiran? Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan atau hal-hal yang terjadi di kehidupan manusia. Dalam pembuatan teks atau tulisan selalu terdapat pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah tulisan. Biasanya ide utama berada pada kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Jadi, tiap paragraf pasti memiliki pokok pikiran. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, sekarang kita bersama-sama akan menemukan pokok pikiran pada paragraf ini. Nah, betul sekali. Pokok pikiran pada paragraf tersebut yakni kalimat yang berwarna merah yang berbunyi, cahaya matahari yang panas dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kehidupan makhluk hidup. Sedangkan kalimat yang berwarna biru adalah kalimat penjelas, yakni kalimat atau pokok penjelas adalah kalimat yang menjelaskan tentang pokok pikiran atau kalimat utama.
Adapun bunyinya, yakni cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Matahari merupakan sumber dari sumber energi yang ada di dalam ekosistem. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan akan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ekosistem dan jenis-jenis makanan hewan. Simak terus videonya ya. Sudah ada yang tahu apa itu ekosistem? Betul, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Masih ingat bukan apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Karena lingkungan termasuk ciptaan Allah, maka sebagai makhluk Allah yang diciptakan yang paling sempurna, kita wajib menjaganya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak merusak dari keasrian lingkungan tersebut. Lingkungan tersebut terdiri dari dua komponen, yakni komponen biotik atau hidup dan komponen abiotik atau tak hidup. Adapun komponen biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari 1. Cahaya matahari, 2. Air, 3. Udara, dan yang keempat, tanah. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon, dan lain-lain. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, dalam sebuah kolam, di dalam kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sedangkan komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanan untuk memenuhi kebutuhannya? Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dibagi menjadi 3. Pertama, hewan yang hidup di air. Kedua, hewan yang hidup di darat. Dan yang ketiga, hewan yang hidup di air dan di darat. Hewan memiliki beberapa jenis makanan, yakni 1. Hewan yang memakan tumbuhan,
Dan yang kedua, hewan yang memakan hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan tidak memakan semua bagian tumbuhan, namun memakan bagian tertentu saja. Ada yang makan daunnya saja, ada yang memakan bagian batangnya saja, ada yang memakan bijinya saja, dan ada pula yang memakan buahnya saja. Selain itu, ada hewan-hewan yang memakan lebih dari satu bagian pada tumbuhan. Hewan yang memakan daun, contohnya rusa, ulat, kambing, dan kelinci. Sedangkan hewan yang memakan batang adalah koala dan panda. Sedangkan hewan yang memakan biji-bijian adalah beberapa jenis burung, seperti burung pipit, burung kenari, dan burung merpati. Dan bagian tumbuhan yang berupa buah sangat digemari oleh belatung. Hewan yang memakan hewan lain umumnya memiliki ukuran yang lebih besar dari yang dimakan. Serangga sering menjadi makanan bagi cicak, katak, dan ayam. Sedangkan tikus merupakan makanan bagi kucing dan ular. Dan komodo adalah salah satu contoh hewan pemakan jenisnya sendiri atau komodo kecil. Nah, setelah kita belajar mulai awal sampai akhir, apa saja yang dapat kita ambil? Pertama, teks non-fiksi dan pokok pikiran. Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan atau hal-hal yang terjadi di kehidupan manusia. Sedangkan pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah tulisan. Yang kedua, ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Dan yang ketiga, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi dua, yakni hewan yang memakan tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lain. Nah, kegiatan selanjutnya, kalian membuat karangan teks non-fiksi tentang hewan yang ada di sekitar kalian. Kalian jabarkan teks tersebut berdasarkan jenis makanannya. Nanti akan Ibu tunjuk siapa yang akan menampilkan di depan kelas. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.